إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul muhtaramin, para hadirin bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk kita tetap bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tadabbur Quran kita terhadap kitab tafsir Jalalain ini. Shalawat ma'assalam senantiasa kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan curahan salawat kita juga berharap akan limpahan syafaatnya kelak pada saat kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita juga diberikan kesempatan untuk menjumpai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan bahasan kita, insyaallah sudah masuk pada pembahasan ayat yang ke 106. Ayat yang ke 107 ya. Pada ayat yang ke-107 dari suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Allah menyatakan, alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya lah kerajaan atau kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidaklah ada bagi kalian
wahai manusia, min dunillah, selain daripada Allah, miwaliyin, dari pihak yang memberikan penjagaannya, dari pihak yang memberikan pemeliharaannya kepada kalian, wala nasir, dan pihak yang memberikan pertolongan dan bantuannya. Pada ayat ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita semua bahwasanya milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam satu bentuk kalimat atau kalimat pertanyaan, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Di mana bentuk kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada pengetahuan pada manusia, siapapun mereka, berimankah dia atau kufurkah dia, orang yang beriman atau orang yang kufur, niscaya mereka tidak akan bisa menolak, tidak akan bisa menolak apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa langit dan bumi berada di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, mereka tidak memiliki argumen, tidak memiliki alasan atau tidak memiliki pernyataan untuk menolak bahwa langit dan bumi ini ada di bawah kekuasaan pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menolak, mereka tidak bisa tidak bisa memberikan satu pernyataan atau penguatan bahwa ada pihak yang lain selain Allah yang memiliki kekuasaan di atas langit dan bumi. Bisa saja mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Assalamualaikum. Seorang. Bisa saja orang-orang kafir itu menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran atau kekufurannya, tapi mereka tidak mungkin menyatakan bahwa ada pihak lain yang memiliki kekuasaan di atas langit dan bumi. Memang ada di zaman-zaman yang lampau beberapa penguasa terkenal seperti halnya Raja Namrud di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia itu bisa menyatakan, saya Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika dia berdebat dengan Nabi Ibrahim, ketika dia berdebat dengan Nabi Ibrahim, maka dia mengajukan dirinya sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan dengan cara dipanggilnya dua orang rakyatnya. Maka diperintahkanlah satu orang
untuk dibunuh, sementara seorang yang lain dia biarkan hidup. Maka kemudian dia mengatakan, aku yang punya kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan. Maksudnya dia bisa memberikan kebebasan ya untuk membiarkan hidup dan yang lain dibunuhnya. Maka ketika kemudian Nabi Ibrahim mengajukan bukti lain bahwa Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat, maka jika engkau benar berkuasa, terbitkanlah matahari itu dari sebelah barat. Maka kemudian terdiamlah. Kemudian dalam Al-Quran disebut fabuhital ladzi kafar. Ya, terbungkamlah orang kafir itu, yakni Raja Namrud itu, karena ternyata dia memang tidak mampu untuk memenuhi tantangannya Nabi Ibrahim tadi, yaitu untuk menerbitkan matahari dari sebelah barat. Atau ada lagi Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang dengan kekuasaannya, kesombongannya, dia menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Dengan kesombongannya itu, lalu dia memerintahkan kepada Haman, ya, yakni Perdana Menterinya itu, untuk membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, yang kemudian saat ini dikenal sebagai piramida. Ya. Dibangunlah bangunan yang sangat tinggi itu, lalu kemudian dia memerintahkan prajuritnya untuk naik ke atas. Coba lihat, barangkali kamu bisa melihat Tuhannya Musa. Karena dari sini kita tidak bisa melihat Tuhannya Musa. Coba lihat kamu ke atas, barangkali kamu bisa melihat Tuhannya Musa. Lalu sembari prajuritnya itu diperintahkan naik, dia pun memerintahkan prajuritnya itu untuk memanah burung yang sedang lewat. Dan ketika sampai di atas, karena memang piramida itu sangat tinggi, ya, dipanahlah seekor burung, tapi burung itu tidak kelihatan. Lalu kemudian prajurit itu turun kembali dan menunjukkan panahnya yang berlumuran darah. Aku telah membunuh Tuhannya Musa, katanya Fir'aun itu. Aku telah membunuh Tuhannya Musa dengan memperlihatkan darah pada anak panah ya dari prajuritnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah bahwa Fir'aun tidak bisa menolak kenyataan ketika kemudian dia akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, itu yang kemudian dibelah oleh Allah sebagai mukjizat kepada Nabi Musa, dan kemudian Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya juga melalui laut yang terbelah itu. Tapi kemudian Allah tenggelamkan akhirnya mereka beserta rajanya, yakni Raja Fir'aun. Dan Fir'aun kemudian tidak bisa menolak kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki kekuasaan ya, untuk hanya sekedar menyelamatkan dirinya dari Laut Merah. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan bala tentaranya dari Laut Merah. Dia kemudian mati tenggelam. Dan itu kemudian menjadi gambaran bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menolak kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak ada seorang pun, apakah dia orang-orang kafir
Dan lebih-lebih lagi orang-orang yang beriman yang menolak pernyataan Allah, lahu mulkus samawati wal ard, bahwa miliknya lah, milik Allah lah kerajaan atau kekuasaan di langit maupun di bumi. Maka kemudian Allah menegaskan, wa malakum min dunillah, dan tidaklah ada bagi kalian selain Allah min waliyyi wala nasir, dari pihak yang memberikan perlindungannya maupun memberikan pertolongannya kepada kalian. Ya, di sini Allah kemudian memberikan penegasan, karena sudah tidak ada pihak, tidak ada seorang pun pihak yang memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi, maka jelas-jelas tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pihak pun yang bisa menjadi wali, bisa menjadi penguasa, atau bisa memberikan pertolongannya atau bantuannya kepada umat manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka siapapun yang kemudian masih berharap kepada pertolongan selain pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia ibaratnya hanya menggantungkan harapannya itu kepada sesuatu yang amat sangat rapuh, amat sangat lemah. Dalam satu kesempatan Allah menyebutnya seperti rumah laba-laba. Jadi rumah laba-laba itu memang seolah-olah kuat, gitu. Seolah-olah sangat kuat, ya. Tetapi sesungguhnya dia adalah sangat lemah. Maka siapa saja yang menggantungkan pertolongannya, menggantungkan harapannya, menggantungkan menggantungkan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang amat sangat lemah. Karena selain Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Sang Pencipta, maka semuanya adalah makhluk, ya. Jadi kalau ada Al-Khaliq, yakni Sang Pencipta, maka seluruhnya itu terkategori sebagai makhluk, yakni yang diciptakan. Maka bagaimana kemudian selain Allah itu dikategorikan sebagai makhluk? Bagaimana selain Allah dikategorikan sebagai makhluk atau sebagai yang diciptakan? Tidak lain karena semuanya itu memiliki karakter yang sama, memiliki sifat yang sama, yang menunjukkan karakter sebagai makhluk. Yakni apa? Yang pertama adalah kelemahan, ad-dhaif, kelemahan. Jadi kalau ada sisi-sisi tertentu pada sesuatu yang itu menunjukkan kelemahan, maka itu tentu bukan Al-Khaliq, bukan Sang Pencipta, bukan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan atau penguasa alam semesta itu memiliki sisi-sisi yang menunjukkan kelemahannya. Dan setiap yang menunjukkan kelemahan atau memiliki kelemahan, pastilah dia makhluk. Pasti dia makhluk. Ya, salah satunya seperti Raja Namrud, ya. Raja Namrud tadi, dia tidak mampu untuk memenuhi tantangannya Nabi Musa. Bahkan
di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk menyiksa dirinya dalam kehidupan dunia hingga dia menemui ajalnya, itu mengirimkan seekor nyamuk. Jadi mengirimkan seekor nyamuk itu masuk ke dalam telinganya. Dalam satu keterangan disebutkan begitu. Masuk ke dalam telinganya. Sebenarnya begini, telinga manusia itu kalau menurut ilmu kesehatan itu didesain mengandung zat-zat tertentu yang ketika apapun masuk ke dalamnya, serangga atau hewan, dia akan mati. Jadi semut atau nyamuk atau apa masuk ke dalam telinga manusia, dia akan kena kepada satu zat yang memang Allah ciptakan pada telinga manusia itu, dia akan mati, semut atau serangga itu, dan akan keluar sebagai kotoran. Tapi tidak, ini dengan Raja Namrud. Allah jadikan nyamuk itu tetap bisa masuk ke mana, ke telinganya Raja Namrud itu, sampai dia masuk ke dalam otaknya dan bertelur di situ. Ceritanya begitu. Sampai dia bertelur di dalam otaknya itu dan berkembang biak. Dan itu yang kemudian menjadikan Raja Namrud itu akhirnya mengalami siksaan secara fisik ya selama beberapa waktu sebelum dia menemui ajalnya. Nah, di situ kemudian digambarkan bahwa seorang raja sekalipun ternyata dia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari hanya seekor nyamuk begitu. Dari hanya seekor nyamuk yang menurut kita nyamuk gepak il mate. Ternyata itu tidak. Demikian juga dengan Raja Fir'aun ya, seperti digambarkan tadi. Maka kemudian apapun yang menunjukkan kelemahan, tentu dia tidak pantas kemudian untuk dipertuhankan atau dianggap sebagai Tuhan. Demikian pula ketika seorang manusia mempertuhankan manusia yang lain, itu sama sekali tidak pantas dan sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena manusia jelas-jelas menunjukkan dirinya memiliki karakter sebagai makhluk, yakni serba memiliki kelemahan. Kemudian yang kedua, memiliki kekurangan. Ya, yang pertama adalah dhaif, yang kedua adalah nakis. Nakis itu memiliki kekurangan. Maka segala sesuatu yang ada pada dirinya atau melekat pada dirinya itu kekurangan, maka dia tidak pantas untuk diposisikan sebagai Tuhan atau tidak pantas diposisikan dianggap sebagai Tuhan atau dianggap sebagai penguasa bagi alam semesta. Maka kita akan melihat semua yang bisa dijangkau oleh indera manusia, penglihatan manusia atau pendengaran manusia, semua yang bisa dijangkau dari semua apa yang ada di alam semesta ini, itu ternyata memiliki kelemahan dan memiliki kekurangan. Jadi kalau kemudian manusia ada yang mempertuhankan manusia yang lain, ada manusia yang bahkan bukan sekadar mempertuhankan manusia, mempertuhankan buatan manusia. Jadi manusia membuat sesuatu, apakah itu patung atau membuat ukiran-ukiran tertentu, lalu kemudian dia sembah. Dan manusia sendiri yang membuatnya, yang memang dia sendiri lemah, membuat sesuatu itu, lalu kemudian dia sembah, dia pertuhankan, dia sucikan, dia sakralkan, padahal dia sendiri yang membuatnya. Nah, ini semakin menunjukkan kebodohan dirinya, semakin menunjukkan kejahilan. Makanya disebut jahiliyah. Nah,
Jahiliyah itu karena tidak mau menggunakan akal pikirannya. Kemudian yang ketiga dari sifat-sifat makhluk ini, yakni muhtajun li ghairi, bergantung kepada yang lain, tidak independen, tidak mandiri. Jadi kalau ada sesuatu yang masih bergantung kepada yang lain, membutuhkan kepada yang lain, maka itulah sifat makhluk. Sifat makhluk memang didesain demikian oleh Allah, yakni serba lemah, serba kurang, dan memiliki ketergantungan kepada yang lain. Ketergantungan. Nah, kalau ini kemudian masih kita bisa lihat pada siapapun atau pada apapun, maka siapapun atau apapun itu tentu dia merupakan makhluk. Dia adalah ciptaan sebenarnya, sehingga tidak layak dia menjadi al-khaliq, menjadi sang pencipta. Lalu kalau semua yang kita lihat, semua yang kita semua yang bisa kita lihat, semua yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini maupun di langit ini memiliki kelemahan, kekurangan, kebergantungan seperti itu, lalu di manakah Allah yang tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki kekurangan, dan tidak pernah bergantung kepada yang lain? Maka Allah di luar semua yang kita lihat, Allah di luar semua yang bisa kita pahami di kehidupan dunia ini. Maka Allah itu tidak pernah kemudian mewujudkan dirinya kepada sesuatu yang ada di muka bumi ini sehingga bisa dilihat oleh manusia. Allah tidak pernah mewujudkan dirinya. Misalnya dalam konsep Jawa itu ada istilah manunggaling kawula lan Gusti, bahwa Gusti yakni Allah itu manunggal, menyatu dengan hambanya, menyatu, sehingga yang nampak itu adalah sosok hamba, yang nampak adalah sosok manusia. Itu ada konsep emanasi namanya. Konsep emanasi itu konsep manunggaling kawula lan Gusti, yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi raja-raja Jawa zaman dahulu itu untuk menunjukkan saya ini titisan. Nah, gitu. Saya ini titisan dewa, titisan Tuhan, titisan penguasa alam semesta. Dia menggunakan istilah konsep manunggaling kawula lan Gusti. Tapi yang dilihat oleh manusia ya manusia juga gitu. Manusia juga. Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sebagai titisan dari penguasa alam semesta, ya yang dilihat ya manusia juga, sama seperti dirinya, yang juga kelemahan, yang juga memiliki kebergantungan, memiliki kekurangan. Nah, sama saja, di mana manunggalnya begitu, sama saja. Kekurangannya, kelemahannya, kebergantungannya sama antara kita dengan dirinya begitu. Nah, itu di masa yang lalu, para bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di masa yang lalu konsep manunggaling kawula lan Gusti. Tapi kita perlu hati-hati. Di masa sekarang pun ini sebenarnya ada juga konsep manunggaling kawula lan Gusti ini yang modern. Yang modern. Hanya mereka tidak mengatakan begitu. Mereka tidak menyatakan konsep manunggaling kawula lan Gusti. Jadi konsep manunggaling kawula lan Gusti ini bahkan bisa dikategorikan sebagai konsep sebagai gagasan yang jauh dari Islam. Bahkan sebagaimana diriwayatkan
salah seorang yang dulunya masuk sebagai wali di Jawa, sebagai bagian dari para wali yang bekerja menyebarkan Islam di Jawa itu ada seseorang yang kemudian di antara para wali itu yang dianggap menyebarkan paham manunggaling kawulolan Gusti. Ya, ini yang disebut sebagai Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Sehingga beliau itu kemudian divonis menyebarkan paham sesat oleh para wali-wali yang lain dan dijatuhi oleh majelis wali itu hukuman mati oleh majelis para wali Songo itu. Waktu itu dipimpin oleh Sunan Bonang. Mereka bersepakat menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar itu karena dianggap menyebarkan konsep dalam teologi Yunani itu disebut emanasi. Emanasi itu penyatuan apa yang disebut sebagai Tuhan itu ke dalam seorang manusia. Nah, itu kemudian akhirnya dia divonis hukuman mati, dijatuhi hukuman mati. Nah, berarti bahwa para wali itu bersepakat atas kekufuran gagasan itu. Ya, kekufuran gagasan itu bahwa tidak mungkin atau mustahil atau tidak bisa diterima adanya sosok seseorang manusia yang menganggap dirinya itu sebagai penjelmaan, nah gitu istilahnya, penjelmaan dari Tuhan. Tapi itu konsep-konsep di masa yang lalu. Di masa yang sekarang bagaimana? Nah ini ada sebenarnya, ada sebenarnya paham-paham manunggaling kawulolan Gusti ini yang sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan konsep di masa yang lalu. Ya, hanya memang mereka tidak menyatakannya sebagai konsep manunggaling kawulolan Gusti. Konsep yang bagaimana itu di masa sekarang? Nah, di masa modern ini ada sementara pihak itu yang kemudian mereka menganggap bahwa mereka juga memiliki kemampuan, kekuasaan sebagaimana halnya Tuhan. Walaupun mereka tidak menganggap dirinya Tuhan, tapi mereka menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan atau kekuasaan sebagaimana halnya Tuhan. Di mana Tuhan itu memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengatur urusan umat manusia dengan aturan-aturan yang dibuatnya oleh Tuhan. Allah membuat aturan-aturan, menurunkan risalah, menurunkan aturan, menurunkan syariah. Kan itu dalam rangka untuk mengatur urusan umat manusia, untuk menjadi rahmat, untuk menjadi maslahat. Nah, tetapi di masa sekarang itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa aturan-aturan Tuhan itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Karena ini zaman modern. Aturan-aturan Tuhan itu adanya di tahun 1400-an tahun yang lalu. Kalau di zaman sekarang tentu berbeda. Nah, sementara Tuhan sudah tidak lagi menurunkan risalahnya di masa sekarang, maka manusialah yang seharusnya mengatur dirinya sendiri. Manusialah yang seharusnya membuat aturannya sendiri. Maka konsep atau gagasan semacam itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep bahwa manusia itu menganggap dirinya penjelmaan Tuhan, dirinya sebagai penjelmaan Tuhan, dirinya memiliki kuasa, dirinya memiliki wewenang sebagaimana halnya Tuhan. Ya, ini apa sekarang? Ya, konsep perwakilan rakyat itu. Konsep perwakilan rakyat yang mereka itu kemudian memiliki kewenangan untuk membuat-buat aturan, membuat-buat hukum yang bertabrakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dan kemudian mereka menganggap hukum Allah itu tidak lagi relevan, hukum Allah tidak lagi match, tidak lagi sesuai, tidak matching gitu ya. Dan kemudian kita harus membuat aturan-aturan sendiri. Kita harus membuat aturan-aturan sendiri. Ya. Maka sebenarnya kalau secara i'tiqadi, secara keyakinan, ini kan orang-orang yang menganggap dirinya memiliki kemampuan, memiliki kewenangan sebagaimana halnya Tuhan. Nah, ini sebenarnya bentuk manunggaling kawulan Gusti di masa modern gitu. Di masa modern. Bahkan mereka pun juga membuat satu konsep, ya, bolehlah aturan-aturan Tuhan itu dilaksanakan, tetapi pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Ya, tidak boleh di semua tempat, tidak boleh di semua kesempatan, tapi waktu-waktu tertentu. Itu yang kita mengenal sekarang sebagai istilah sekularisme. Jadi sekularisme itu memisahkan memisahkan Islam dari kehidupan. Ya, memisahkan aturan-aturan Islam dari aturan-aturan kehidupan. Ya. Itulah yang saat ini kemudian ada pada konsep kehidupan saat ini. Maka kemudian kalau kita kaitkan pada ayat ini, Allah menyatakan wa ma lakum min dunillah min waliyyi wala nasir. Tidak ada seorang pun, ya, selain Allah yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kalian. Tidak ada seorang pun. Itu Allah ingin mempertegas bahwa tidak boleh manusia itu, ya, mengambil alih wewenangnya Allah. Tidak boleh manusia itu mengambil alih posisinya Allah sebagai pihak yang bisa memberikan bantuan, pertolongan, perlindungan kepada manusia yang lain dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep tauhid di dalam Islam, konsep akidah di dalam Islam ini yang benar-benar bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah ini harus benar-benar kita meyakininya, menyadarinya dan mengimplementasikan, melaksanakan dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar banyak dari apa yang Allah hadirkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita bisa belajar banyak bagaimana kekuatan keyakinan mereka, bagaimana kekuatan akidah mereka, kekuatan iman mereka, walaupun mereka sudah menghadapi penderitaan yang luar biasa. Seluruh wilayah mereka bahkan tidak ada satupun bangunan yang masih utuh. Tidak, pihak Yahudi itu, Zionisme itu tidak membiarkan adanya satupun bangunan yang masih utuh. Tidak membiarkan, kecuali mereka merusaknya, mereka menghancurkan. Bahkan bukan saja yang hidup yang mereka jadikan sebagai sasaran pengrusakan, yang mati pun itu mereka jadikan sebagai sasaran pengrusakan. Makam-makam yang sudah berusia tahunan itu mereka bulldozer. Termasuk juga makam-makam yang baru dari para korban yang berjatuhan atau yang meninggal karena ulahnya mereka. Itu mereka bulldozer juga, mereka rusak. Dan itu kemudian berhasil diungkap oleh para warga di sana, para wartawan yang mereka ada di sana. Mereka bulldozer sehingga kemudian rusaklah makam-makam itu. Dan ternyata beberapa ratus diantaranya itu diangkut mereka.
hilang, diangkut oleh mereka, dan itu semakin membuktikan bahwa ternyata memang orang-orang Zionis itu mereka memang sebelumnya mereka ada tuduhan kepada mereka bahwa mereka itu telah membunuh jenazah dari orang-orang Palestina yang mereka tahan. Itu jauh sebelum kejadian 7 Oktober itu. Mereka telah membunuh dan mereka mengambil organ-organnya. Jantungnya diambil, hatinya diambil, ginjalnya diambil, kornea matanya diambil, diperjualbelikan. Bahkan ada sebagian kulit-kulitnya itu juga diambil untuk operasi transplantasi kulit. Itu dan itu ternyata itu yang kemudian akhirnya semakin menunjukkan kecurigaan ketika mereka kemudian membongkar membuldoser makam-makam itu dan mengambil sebagian jenazah yang masih baru itu. Ada sekitar 150-an kalau laporan terakhir yang sempat saya lihat itu di media sosial itu yang hilang. Jadi semakin menguatkan tuduhan kalau mereka memang mereka mencuri organ-organ atau dari jasadnya para orang-orang yang meninggal dari para kaum muslimin di Palestina itu. Karena memang kan di dunia internasional itu kan ada ya, orang kaya yang misalnya harus transplantasi ginjal, dia harus dapat ginjal yang baru, begitu. Harus transplantasi hati, seperti dulu direkturnya Jawa Pos, Dahlan Iskan, terbaik menteri itu kan, dia kan transplantasi hati dengan hatinya, katanya ini hatinya kera, dan itu transplantasinya di Israel. Ya entah benar apa enggak, dia mengatakan dia memang transplantasi dengan hati kera. Gitu. Katanya informasinya begitu, tapi dia melakukan operasi itu di Israel sana. Nah, itu sudah tuduhan yang cukup lama. Jadi seperti itulah kebejatan dari Zionisme Yahudi itu. Jadi bukan saja makhluk hidup yang mereka kekejian itu mereka lakukan, bahkan kepada orang-orang yang sudah mati pun itu masih mereka seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana kekuatan iman dari para penduduk Palestina itu pada saat mereka benar-benar tidak bisa berharap kepada manusia. Karena memang semuanya sudah diblokade, sudah diembargo, diblokade. Bahkan sebagian perbatasan mereka yang berbatasan langsung dengan Mesir pun, ini oleh Mesir ini baru-baru ini ada yang menunjukkan video bagaimana pemerintah Mesir itu telah membangun tembok baru, tembok perbatasan baru. Kalau sebelumnya itu ada satu tembok perbatasan antara Rafah, antara Gaza dengan Mesir. Jadi bukan antara Gaza dengan Israel, tapi antara Gaza dengan Mesir. Ada temboknya. Itu ada tembok. Kenapa pemerintah Mesir membangun tembok dengan Gaza yang padahal notabene sama-sama muslim? Karena ternyata pemerintah Mesir sudah menjalin kerjasama dengan Israel. Yang di dalam kerjasamanya itu mereka harus membangun perbatasan, itu tidak boleh ada interaksi. Mereka bangun itu tembok. Nah, ternyata tembok ini, yang tembok yang lama itu oleh penduduk Mesir sebagian sudah dirusak, dilubang-lubangi. Dan mereka mengirim roti ke situ. Mereka masukkan tas, siapa yang ngambil di sebelah sana tidak tahu mereka. Pokoknya mereka masukkan itu makanan itu, anak-anak itu ada video-videonya itu masukkan roti, didorong pakai kayu temboknya itu. Entah siapa yang ngambil di sebelah sana kan tidak tahu. Yang penting mereka masukkan terus itu. Itu sikap persaudaraan para penduduk Mesir. Nah, mengetahui hal itu, pemerintah Mesir itu segera membangun tembok lagi di sebelahnya tembok itu. Jadi tembok yang kedua dibangun.
dari tembok yang sebelumnya sudah dirubang-lubang. Bangun lagi tembok lagi pemerintah Mesir. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana para penduduk Palestina yang muslim itu. Mereka sudah tidak. Jadi memang bantuan-bantuan itu terus mengalir dari seluruh dunia itu, tapi tidak ada yang bisa melewati perbatasan dengan Israel karena tidak mungkin. Satu-satunya peluang yang harus melewati perbatasan dengan Mesir itu, karena Mesir masih negara muslim, masih boleh masuk lewat Mesir, tapi ternyata masih tertahan ini di sini, tidak boleh masuk. Jadi ratusan truk-truk itu masih berjejer-jejer di perbatasan Mesir, tidak diperbolehkan masuk oleh pemerintah Mesir. Sehingga kemudian komplit sudah ini, kita bisa membayangkan komplit sudah apa yang diterima oleh para penduduk Palestina itu dari kehidupan mereka hingga saat ini. Kalaupun toh misalnya sekarang itu kita sudah berkurang menerima informasi tentang mereka, itu bukan berarti di sana itu sudah selesai masalahnya. Karena memang sudah mulai berkurang informasi itu sampai kepada kita. Salah satunya memang karena media-media barat itu berusaha membangun opini yang berlawanan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa para hadirin sekalian dirahmati Allah, bagaimana keteguhan iman dari orang-orang Palestina itu yang menghadapi keadaan seperti itu, mereka masih menampakkan keimanannya kepada Allah. Mereka masih menampakkan keimanannya kepada Allah itu dengan hanya berharap pertolongan kepada Allah. Mereka menyatakan bagian dari saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mereka insya Allah syahid. Dan bagian dari kami yang masih hidup, insya Allah Allah menjanjikan kemenangan yang dekat kepada kami. Nah, ini kan berarti kan masih bukan sikap berputus asa. Hanya berharap kepada Allah. Bukan sikap yang berputus asa. Misalnya siapa berputus asa, tindalah mati gitu istilahnya. Mereka masih seperti itu. Sembari tetap melakukan perlawanan kepada Mesir ya, hingga hari yang sekarang sudah 92 hari sejak tanggal 7 Oktober itu peperangan terus berlanjut. Tapi memang kita juga ada rasa heran gitu. Rasa herannya itu kok amunisinya Hamas ini tidak habis-habis gitu. Padahal terus itu kok tidak habis-habis. Tapi ya itu tadi, kita yakin ya inilah pertolongan Allah kepada mereka. Padahal pada saat yang sama Israel itu terus-menerus menerima bantuan dari negara-negara barat, terutama Amerika. Terus masih menerima bantuan dari Inggris, dari Amerika. Nah, yang Hamas ini menerima bantuan dari siapa? Dia di blokade. Dia di blokade seperti itu. Tapi amunisinya tidak habis-habis. Ketika kemudian di televisinya Israel mereka mengatakan ini kekuatan Hamas semakin melemah karena sudah tidak ada lagi serangan roket, itu kata mereka. Sudah semakin melemah. Ternyata malam tahun baru, tepat jam 12 tahun baru itu, ngirim mereka roket ke Tel Aviv. Ke mana? Ke ibu kotanya Israel, Tel Aviv itu. Tepat jam 12 malam. Jadi kalau di sini kita ngocol mercon gitu ya. Karena kamu tak kerja Pak Arif. Mercon itu dedor. Terus malam tahun baru kan. Ini jauh gasa. Masya Allah, kalau pun tali. Wah, dari jendela. Nah, di sana itu sama berarti jam 12 waktu setempat itu mereka ngirim ucapan selamat tahun baru. Mengirimkan ucapan selamat tahun baru itu kepada Israel begitu. Jadi itu akhirnya kemudian membungkam. Jadi semakin marah itu penduduk Israel itu kepada pemerintahnya, kepada Netanyahu. Katanya tambah lemah, kok malah ngirim ucapan selamat tahun baru dalam bentuk rudal gitu. Nah, ini kita yakin memang ya di luar pengetahuan kita tentunya, tapi yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa itu atas segala sesuatu yang memang tidak rasional kita bisa pahami,
Tapi ternyata dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat mereka itu masih sanggup bertahan, bukan saja bertahan, bahkan menyerang begitu. Bahkan menyerang itu Israel yang secara opini itu dikatakan sebagai pasukan terbaik di dunia. Opininya begitu Israel ini. Sampai kemudian Menteri Pertahanan itu Prabowo itu kan ada isu diam-diam itu mulai membangun kerjasama untuk membeli alutsista itu ke Israel jauh sebelum konflik itu. Sempat ada info-info itu. Nah, jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah realitas yang bisa kita pahami dari atau hikmah yang bisa kita pahami dari apa yang menimpa saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina, yang menunjukkan bagaimana keteguhan keimanan mereka, dan itu hampir merata. Maksudnya merata itu bukan saja dari kalangan para tokohnya, ya, bahkan kalangan ibu-ibu dan anak-anak mereka itu semuanya itu memiliki hampir rata-rata itu sikap pandangan yang sama, begitu. Memiliki sikap dan pandangan yang sama mengenai keteguhan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini kemudian akhirnya mendunia itu pandangan seperti itu. Membuat kagum seluruh umat manusia. Membuat kagum seluruh umat manusia, sehingga kalau Bapak mengetahui hari-hari ini di mana bangsa-bangsa muslim itu sudah seolah-olah capek untuk memperjuangkan nasibnya bangsa Palestina itu, di negara-negara barat termasuk di Amerika itu masih terus-menerus itu unjuk rasa demonstrasi masih terus-terusan itu. Di negara-negara Eropa, di negara Amerika yang notabene memang mayoritas orang-orang kafir, itu masih terus-menerus. Sementara negara-negara muslim itu sepertinya sudahlah kibatu alfi mareh, mau menggalang dana sudah capek, mau apa lagi sudah tidak bisa gitu. Yang orang-orang muslim itu. Tapi ternyata di sana mereka terus-menerus. Dan salah satunya lagi di antara hikmahnya itu gelombang orang-orang yang masuk Islam negara-negara barat itu luar biasa itu dengan peristiwa Palestina ini. Ya salah satunya kan itu karena kekaguman mereka terhadap keteguhan iman. Iman seperti apa kok bisa seperti itu? Ada orang kok seperti itu gitu. Rumah sudah dihancurkan, keluarga. Itu kan biasanya begini loh sekalian. Jadi ternyata orang-orang Arab, termasuk orang-orang Palestina itu biasanya memang mereka itu kan ikatan kekeluargaannya itu masih kuat. Nah, itu ternyata mereka itu termasuk kebiasaannya mungkin ya. Mereka itu hampir seperti orang Jawa, pakai falsafah Jawa. Mangan orang mangan, sing penting ngumpul gitu. Kan gitu kalau orang Jawa. Orang Madura mungkin begitu juga orang kali. Nah, waktu itu kalau di Palestina itu, di Gaza itu satu flat, satu bangunan bertingkat itu. Itu ternyata memang menempati itu keluarga besar. Keluarga besar, kakek, nenek, cucu itu segala macam itu keluarga-keluarga itu ada di rumah susun itu satu keluarga. Jadi ketika kemudian Israel itu ngebom di situ, itu hampir-hampir seluruh satu keluarga itu hilang semua. Jadi misalnya ada berita bahwa anak kecil usia 7 tahun sudah kehilangan kedua orang tuanya, 5 orang pamannya, keponakan-keponakannya, sehingga dia sebatang kara. Begitu. Karena yang lainnya itu sudah mati tertimbun kena bom sama Israel begitu. Itu tidak sedikit begitu realitas seperti itu. Ada seorang suami yang sudah kehilangan beberapa orang ini karena pengeboman atas rumahnya. Berarti di rumahnya itu bertempat tinggal memang banyak orang gitu. Ngumpul lah istilahnya kalau bahasa Jawanya itu. Ya, tapi seperti itu memang ketika kemudian dia akhirnya mengungkapkan pernyataan-pernyataannya ini yang akhirnya juga menggugah dunia ya, sampai pesan-pesannya itu kepada seluruh dunia, yang akhirnya menunjukkan bagaimana seluruh dunia itu kagum terhadap keteguhan sikap dan prinsip hidup itu orang-orang Palestina itu. Dan itu yang akhirnya membuat mereka itu selalu bergerak siang malam mereka.
Jadi demonstrasinya itu siang malam gitu. Mereka ya. Di mana orang-orang muslim sudah kehabisan amunisi kayaknya, mereka terus menerus itu. Kalau panjenengan mungkin mengamati di media-media sosial itu, di Facebook, ada Twitter, ada semacam Instagram, itu terus menerus di barat itu. Tapi meskipun begitu juga pemerintahnya teguh gitu, teguh untuk tetap membantu Israel, padahal rakyatnya sudah seperti itu. Nah, inilah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia ya, di saat di satu pihak Allah uji sebagian hamba-hambanya itu dengan ujian kesulitan dan kesengsaraan hidup, tapi ternyata kemudian ujian itu justru membuahkan satu hasil pahala yang luar biasa dan memberikan pengaruh kebaikan yang luar biasa bagi umat manusia yang lain, yang membuat mereka kemudian bergerak semakin kagum akan konsep-konsep iman di dalam Islam ya, dan kagum terhadap kenyataan bagaimana kaum muslimin yang berpegang teguh kepada agama dan keimanan mereka. Mungkin itu sementara Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari apa yang bisa kita bahas pada ayat ke-107 dari surat Al-Baqarah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila subul salam wal afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mungkin jika ada yang ingin disampaikan bisa dilanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.